Lanjut ini alumni angkatan pertama ini dalam rangka untuk memberikan lanjut konsep-konsep akan membuat istilahnya perusahaan. Dan kemarin sudah kita informasikan yang punya NPWP Gowo, Tinggo KTP Gowo, Kakak Gowo, nanti bagaimana nanti tindak lanjutnya, terus apa nanti yang perlu diterangkan, apa yang perlu nanti dijelaskan, dengan harapan anak-anak ini nanti sebagai NGO yang bisa nanti mengembangkan. Anak satu nanti bisa mengembangkan dan konconin, dulurin, ponakane, begitu terus harapannya, sehingga nanti target 1000 santri digital Jember. Insya Allah itu nanti akan harapan Gus Imron nanti ketika ini nanti sudah bagaimana sudah konsep ini berjalan, paling nggak kita nanti regulasinya kalau kita coba nanti komunikasi dengan Gus Wirjon kemarin sudah kita sampaikan dengan adanya program santri digital dan ternyata tadi itu mau hadir karena berbarengan dengan di Pasuruan, jadi cukup kirim salam aja nanti lain waktu kalau kemarin nanti kita desain, kita bentuk casing sebaik mungkin, beliau kita hadirkan itu apa bahasanya, dan mari acara ini kita buka bersama dengan dengan harapan nanti dari awal sampai akhir apa yang kita harapkan bisa bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan sebenarnya kepada Gus Imron. Untuk kamu yang BLK sama? Mas Farid ini sudah siap. Itu sudah lah. Ini yang paling BLK ada? Yang angkatan pertama ini? Ini yang angkatan kemarin Tapi sudah lulus SMK? Sebagian lulus, sebagian sudah kelas 3. Oh, kelas 3. Ya, mutu-mutu ya angkatan. Yang lulus kira-kira berapa? Yang lulus BLK? Yang dan ini Febri ada beberapa yang alumni kemarin ikut kan hari ini sekolah melanjutkan sekolah ke Jepang dulu. Yang berangkat? Belum, masih sekolah. Masih sekolah dan kemarin yang jenengan tanya itu yang sudah menguasai apa pembuatan foto dan sebagainya. Cuma di Jepang, tapi kan tidak apa walaupun di Jepang, mengembangkan di Jepang. Di BLK itu, di BLK ini ya. Itu materinya full digital ya? Materinya informasi teknologi ya, full digital. Desain grafis, ya termasuk itu. Video, enggak. Ini apa sini? Ya. Gini ya mas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih atas silaturahminya, tempatnya darurat. Karena sebelum pasca pandemi ini memang belum membuka pelatihan. Jadi sebelumnya tempat saya ada workshop untuk pelatihan Ayah ASEAN kayak pesantren ini. Ada nanti dilihat. Sekarang saya buat tempat packing. Sebelumnya saya kenalkan usaha saya ini yang kemarin cerita. Usaha saya ini targetnya adalah mencetak 100 juta jadi beraliansi dengan siapapun. Saat ini saya menggandeng LPNU. Saya sebagai ketua LPNU di Jember dan juga pengurus di pusat LPNU dipercaya oleh Yakin. Tapi saya menyumbangkan dari Jember dulu, dari LPNU Jember, dan banyak bergerak di pertama NU. Dan juga saya aktif di Muhammadiyah juga. Pimpinan Muhammadiyah juga minta tolong ke saya. Dan juga gereja Indonesia. Saya juga membantu terkait dengan entrepreneur ya, karena masih Indonesia. Saya yang berbasis Indonesia karena ujungnya itu kan kebangkitan ekonomi kerakyatan yang berbasis sosial entrepreneur juga. Maka tugas berat ini tidak hanya pada saya, tapi pada banyak lembaga. Ada LKP, ada BLK, Pondok Pesantren. Dan saya ini sebenarnya juga melalui proses
karena selama ini saya menggunakan hanya istilahnya itu UD atau CV. Saat ini juga lagi proses saya pondok pesantren digital Ma'rifat Bisnis. Itu akan menampung seluruh milenial, baik yang setelah lulus SMK atau sedang masih SMK atau sedang kuliah S1, S2, S3. Bagaimana setiap individu itu menjadi perusahaan digital. Targetnya seperti itu. Ini sudah dilakukan Cina, Jepang pada tahun 90-an. Cina itu setiap siswa, setiap individu itu sudah menjadi perusahaan. Nah, di Indonesia belum ada kurikulumnya. Tapi sekarang alhamdulillah sejak kementerian yang baru ini sudah 70-30 berubah kurikulum. 70% SMK itu sekarang 70%-nya wajib entrepreneur dan 30%-nya adalah diserap tenaga kerja. Nah, itu konsepnya sudah dirubah mulai kementerian yang baru ini. Maka mau tidak mau seperti BLK, LKP dan lembaga-lembaga pendidikan entrepreneur itu memang harus dijalankan. Ya. Terkait sama program ini sebenarnya saya sudah menjalankan tahun 2007. Ya. Tapi kepentingannya saat itu memang bukan itu, tapi untuk konsep membangun bisnis. Saya membangun bisnis ini caranya adalah membangun bisnis, saya usaha di bidang craft. Setiap pelanggan saya itu saya kasih perusahaan. Caranya saya belajar dari Cina dan dari Jepang. Saya belajar di sana karena ilmunya bagus. Setiap pelanggan itu diikat menjadi perusahaan. Perusahaannya bisa lebih besar dari saya, bisa lebih besar. Ternyata saya UD, tapi saya buat perusahaan baru itu berupa PT, berupa company dan perusahaan-perusahaan besar. Bahkan Matahari dan mall-mall besar itu bermitra dengan saya. Padahal saya hanya UD. Sampai sekarang pun saya masih UD, tapi sekarang CV ya. Ada yayasan juga ada koperasi. Nah, terkait sama ini programnya adalah individu company. Jadi setiap manusia itu harus menjadi perusahaan. Perusahaan bagi dirinya sendiri. Pertama, setiap keluarga wajib menjadi company, perusahaan bagi keluarganya. Karena di Indonesia untuk ASN belum bisa, ya nggak boleh, kecuali ASN. Tapi suatu saat pasti undang-undang itu berubah. ASN boleh berbisnis seperti di luar negeri, karena nanti ada istilahnya wajib militer dan wajib pegawai negeri. Ya. Di Malaysia, di luar negeri kan pegawai negeri sama militer itu kan nggak diminati, nggak disukai. Kenapa? Karena setiap individu sudah menjadi perusahaan. Individu menjadi perusahaan dan company menjadi perusahaan. Di Indonesia belum budaya. Nah, dari itu makanya lulusan BLK, lulusan SMK saya ingin menerapkan nanti ada setiap orang itu bisa memiliki 100 CV atau 100 PT. Ya, sampai 1000. Tahu Sandiaga Uno itu memiliki hampir 100.000 CV dia sebagai komisaris dan direktur. Ya. Seperti Prabowo berapa ratus ribu juga sama. Pak Jokowi juga sama dan lainnya sama. Ya. Cuman kenapa ilmu itu nggak diberikan? Selama ini kan nggak diberikan. Seperti Indra Uno, Sandiaga Uno, Mardigu dan semua itu memiliki sebagai komisaris atau direktur itu ya ratusan sampai puluhan ya. Bahkan perusahaan besarnya itu bisa ya ratusan juga. Ya. Jadi satu orang bisa memiliki banyak CV, PT, UD, koperasi apapun. Nah, itu yang nantinya saya targetkan begitu juga. Oh, deh. Apa? Nah, jadi targetnya dimulai dari sini. Yang jadi masalah adalah, ini masalah besar. Kita sejak kecil sudah diracuni oleh bapak ibu kita, ibu guru kita menjadi pegawai. Yang jadi masalah, ya, masalah besar. Tugas saya di situ. Setiap orang bekerja memulai perusahaan, nanti akhir bulan bayaran atau enggak? Pikirannya karena begitu. Karena pikiran kita umpama botol itu segini, bawahnya dari apa itu ujungnya ke bawah itu diracuni pegawai. Kalau nggak pegawai negeri, ya pegawai BUMN atau pegawai-pegawai yang gajinya iya luar biasa. Karena pertanyaannya apa? Nanti kamu kalau lulus mau kerja di mana?
lagi mentoring dengan dinas pendidikan bahwa guru diharapkan bicara itu ke siswa. Tapi susah. Profesor saya training pun, kamu nanti mau kerja di mana? Dan pertanyaannya, kamu kerja di mana? Pekerjaan itu, pertanyaan ini di luar negeri diharapkan. Guru siapapun, orang tua kita, kamu kerja di mana? Kamu mau kerja di mana setelah lulus dan seterusnya? Itu memang diajarkan oleh Belanda begitu. Belanda yang mengajarin kita, leluhur kita itu, kamu nanti anak-anak kamu kalau sudah besar sekolah dari Belanda, nah bisa kerja di perusahaan PT-PTP sebagai orang terhormat. Memang dicuci itu konsensus sebelum perang dunia pertama, sebelum perang dunia pertama ya. Setelah kejatuhan Bizantium Turki Utsmani, itu dibuat begitu konsensusnya. Orang jajahan cara bicaranya adalah kamu nanti kerja di mana. Sehingga sampai kita pun berjalan-jalan sama. Saya pun orang tua saya kamu nanti kuliah S2 mau kerja di mana ya. Ini problem besar. Sepanjang di pikiran kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kerja di mana untuk jadi entrepreneur? Wis berat. Kayaknya itu, waduh, perjuangan yang sangat melelahkan. Ya. Enggak boleh. Anak-anak. Masalah. Ya. Yang dari Jember. Oh. Iya. Yang dua pas kerja nggak bisa Apa ya. Jadi ini semua nanti akan mengalami kegagalan di sini ketika di pikiran kita masih mau kerja di mana dan akhir bulan saya dapat bayaran berapa, saya dibayar berapa. Membuat pikiran bawah sadar ini luar biasa susahnya. Karena sudah 350 tahun kita di doktrin itu, leluhur kita begitu ya. Sejak Turki Utsmani sampai sekarang orang Indonesia Timur, orang wilayah timur itu dijajah seperti itu. Mau kerja di mana, kamu kerja di mana, akhir bulan kamu bayaran berapa, kamu minta bayaran berapa. Materinya training itu terus. Sampai sekarang pun kamu lulus mau kerja di mana dan kamu nanti gaji kamu apa itu yang dibahas. Cara mengelola gaji, cara mengelola uang begitu terus. Sudah 7 turunan lebih, 350 tahun pekerjaan berat. Jadi biasanya saya kalau mentraining 100 orang entrepreneur itu yang lulus paling 10 juga sudah memiliki company. Yang sisanya memilih jadi pekerja. Sama berarti Kita sekarang perang ekonomi, juga dijajah ekonomi oleh pihak lain, namun kita bertahan aja untung. tapi kalau sudah CV untuk masuk di OSS itu kan harus ada akte notarisnya dulu. Atau koperasi ada akte notarisnya baru masuk. Saran saya umpama BLK satu kelas itu dibuat kelas 1 CV. Apa bidangnya, bisa desain grafis, bisa apa saja lah, sebenarnya banyak. Kalau bidang usaha itu nggak ada batasnya sih. Tata boga, apa hortikultura.